Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat kalian semua. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat sharing buat kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng dengan dosen muda milenial. Nah, kalau kemarin kan sama Bu Wenti. Nah, saat ini saya bareng sama salah seorang sahabat saya. Nah, beliaunya itu masih muda dan sudah jadi dosen nih. Nah, ini dia Bapak Arista Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Saya manggilnya Pak Arista, Pak Aris atau gimana nih? Kalau ini nyantai pakai Mas saja ya. Oh, yakin lah? Juga manggilnya Mas Rifan. Seniman manggil saya juga Mas Aris saja biar enak untuk ngobrol-ngobrolnya. Oh, siap. Oke, Mas Aris, boleh nggak di-share terkait saat ini tuh di mana sih ngajarnya, institusinya di mana? Ya, jadi perkenalkan saya Arista Pratama, dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur atau UPN Veteran Jawa Timur untuk program studi Sistem Informasi. Saya bekerja di UPN mulai tahun 2017. Jadi ya masih baru lah ya. Oke, siap. Berarti concernnya dulu itu Mas Aris memang di sistem informasi ya? Ya, jadi S1 saya di UNER sistem informasi, kemudian lanjut di ITS juga sistem informasi. Ya, alhamdulillah keterimanya di UPN dan dekat rumah juga kebetulan gitu ya. Ya rezeki lah ya, rezeki. Yang penting kita kalau diberikan kesempatan untuk sekolah S2 ya kita pergunakan dengan baik ya. Saya juga nggak ada impian juga jadi dosen waktu kuliah S1, waktu kuliah S2 gitu ya. Yang penting saya kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti urusan kita kerja di mana dan sebagainya macam nanti kita ikuti sajalah dari petunjuk apa yang diberikan sama Allah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Jadi berarti ini salah satu maksudnya info buat teman-teman yang mungkin pengen jadi dosen ya, Mas Aris ya. Berarti memang kalau ingin jadi dosen tuh harus linear ya Mas ya, untuk S1 dan S2 nya gitu ya. Sekarang harus linear agar nanti untuk jenjang berikutnya untuk dokter, untuk guru besar itu bisa lebih mudah kalau linear gitu ya. Siap. Kalau kita anggapannya kalau keterampilan semakin biasa kan nanti akan fokus gitu ya. Tapi kalau kita nggak linear nanti akan sulit untuk fokus untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih rinci lagi, yang lebih dalam gitu, yang lebih detail gitu ya. Jadi ya intinya kalau ingin karir di dalam dosen ya lebih baik kita linear ya. Jadi mulai dari S1, S2 nanti mungkin S3 itu diusahakan linear. Oke, siap. Ngomong-ngomong nih lah, lagi pandemi nih. Berarti Mas Aris ini selama ngajar nih gimana Mas? Selama ngajar? Jadi kalau pandemi ini kita mesti menyesuaikan ya, karena kita di rumah juga ternyata banyak pekerjaan juga yang harus dikerjakan ya. Kalau sudah berumah tangga, kalau sudah punya anak gitu ya, harus bisa membagi waktu baik itu dosen maupun mahasiswanya gitu ya, dari segi waktu. Jadi memang kalau dari ini kita baru masuk waktu pandemi gitu ya, itu juga tanpa persiapan apa-apa. Jadi waktu pengumuman pandemi juga mendadak gitu ya, tapi kita
laksanakan semaksimal mungkin. Jadi saya usahakan, karena saya setiap mengajar pasti saya menganggapkan saya itu sebagai mahasiswa. Jadi kalau materi saya seperti ini, kira-kira mahasiswa bisa menerima nggak gitu ya. Terus bagaimana cara-caranya agar mahasiswa bisa menerima. Jadi saya mesti merubah status saya menjadi mahasiswa terlebih dahulu gitu ya. Agar ternyata materi ini kurang gambar, ternyata materi ini terlalu banyak kata-katanya gitu ya. Ternyata materi ini gitu, sehingga nanti di pembelajaran online pun walaupun kita tidak secara langsung bertatap muka gitu ya, tapi materinya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Wah, ini nih salah satu maksudnya positive value dari Mas Aris ya. Kenapa maksudnya saya waktu sahabatan sama beliaunya asik banget. Soalnya itu tadi, beliau tuh sering kali menempatkan diri beliau tuh di lawan bicaranya. Jadi beliau istilahnya menyelami lah, enaknya nih ngobrolnya tentang apa kalau orangnya seperti ini. Jadi orangnya asik banget. Oke. Kalau di maksudnya tantangannya gimana Mas Aris waktu pandemi gini buat ngajar secara online gini? Iya, jadi kebetulan semester kemarin saya mengajar matematika, ya, berbau matematika, berbau angka gitu. Jadi kalau matematika hanya teori, nggak ada latihan, itu juga akan sulit gitu ya, karena saya juga kalau sebagai mahasiswa akan juga mengalami kesulitan. Sehingga saya kemarin itu menggunakan Zoom Pro ya, yang premium gitu ya, agar saya bisa memberikan langsung coret-coretan angka gitu ya, cara untuk penyelesaian di pembelajaran daring gitu ya. Dan saya akan banyak sekali memberikan latihan gitu ya. Jadi nanti saya berikan latihan, kemudian siapa yang ingin menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Nanti saya menulis coret-coretannya itu. Jadi kita belajarnya seperti itu. Ya, kendalanya adalah memang kita tidak bisa mengawasi satu persatu mahasiswa. Jadi karena saya juga fokus pada materi, penyampaian materi, sehingga ya yang saya bisa lakukan adalah memberikan materi sebaik mungkin, yang harapannya juga mahasiswa bisa menerima sebaik mungkin, walaupun memang mungkin tidak bisa semuanya ya, karena ya pengawasan yang kurang juga, tapi paling tidak niat saya sudah memberikan yang terbaik, dan harapannya juga mahasiswa bisa menerima dengan maksimal, dengan baik gitu ya. Keren banget. Alhamdulillah kemarin setelah bukannya apa, tapi setiap semester itu pasti ada penilaian dosen favorit ya. Oke. Saya alhamdulillah menduduki kedua. Wah. Sudah 2 tahun, 3 tahun ya, 1, 2 gitu. Jadi ya alhamdulillah, berarti materi saya bisa diterima dengan baik. Wah, Rasanya keren. seperti itu. Oke, setuju. Kalau sampai jadi dosen favorit ya, saya setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas Aris. Saat ini kan saat-saat dimana pendaftaran ada SNPTN, ada SBMPTN, dimana teman-teman calon mahasiswa itu kadang, ya nggak kadang sih, banyak sekali yang galau milih jurusan buat mereka yang tepat itu apa, kayak gitu-gitu. Kalau dari Mas Aris sendiri ada tips nggak sih buat mereka yang galau ini? Ya, mungkin ada beberapa ya caranya kita agar kita mantap gitu ketika kita memilih jurusan gitu ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan keluarga kita gitu ya, bapak, ibu gitu ya, kemudian mungkin kakak yang sudah memasuki jenjang kuliah juga, ada melewati jenjang kuliah, atau bahkan saudara gitu, sehingga kita tahu ternyata jurusan sistem informasi nanti bekerjanya seperti ini, ternyata jurusan ekonomi nanti bekerjanya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa menggali informasi kita dari keluarga kita gitu ya, paling dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan internet gitu ya, karena di internet itu semuanya ada gitu. Tinggal kita cari, kita ingin jurusan apa yang nantinya pekerjaannya seperti apa, atau kita ingin menjadi apa, kemudian sebaiknya masuk jurusan apa. Jadi internet itu sangat membantu, semua informasi saya rasa ada di internet, sehingga kita harus pintar-pintar saja untuk memilih informasi yang bisa membantu kita gitu ya.
karena banyak juga informasi yang ya bukan jelek ya, tapi kurang baik ya, masih kurang baik. Jadi kita harus bisa memilih dari informasi yang banyak itu mana yang informasi yang baik untuk kita, yang bisa mendukung kita. Itu ada dua cara mungkin ya, dan juga ada beberapa sekarang ada kegiatan yang kampus merdeka ya, yaitu Merdeka Mengajar gitu. Jadi nanti mahasiswa, teman-teman mahasiswa akan mengajarkan ke beberapa sekolah SD, SMP gitu, mungkin SMA juga gitu ya. Jadi ada gambaran, oh ternyata kakak kelas atau di program studi sistem informasi itu belajarnya seperti ini loh ya, mata kuliahnya seperti ini gitu ya. Nantinya apa yang ingin dicapai bisa semakin mantap gitu ya, untuk kita memilih jurusan ketika kita sudah lulus SMA gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita bisa manfaatkan gitu. Satu dari keluarga, dua dari internet, tiga nanti mungkin ketika sekolah kita itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendatangkan atau mengikuti program Merdeka Mengajar, sehingga nanti mahasiswa akan datang di sekolah kita untuk memberikan informasi terkait dengan dunia perkuliahan. Oke, keren programnya Mas. Itu baru tahu programnya, soalnya saya baru tahu juga ada program kayak gitu. Ya, jadi ada kampus Merdeka sekarang itu adalah program dari Mendikbud ya, menteri kita ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jadi satu gitu ya. Jadi itu adalah program kampus Merdeka, yaitu ada Merdeka Belajar, di mana mahasiswa itu sekarang bisa mengakses pembelajaran di semua universitas gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ketika kita di UPN, kita ingin mengikuti kuliah di Universitas Indonesia, kemudian di UGM, itu bisa gitu ya. Kita bisa mengikuti program itu gitu ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Tapi kita ada peluang untuk mengikuti itu. Jadi kita bisa pendidikan bisa merata gitu ya. Jadi dari kota besar sampai terpencil gitu ya, daerah terpencil itu bisa menerima pendidikan yang sama, tingkatan yang sama. Kemudian yang kedua adalah banyak ya kampus Merdeka itu programnya ada beberapa, tapi yang saya tahu itu yang sedang jalan itu adalah Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Jadi nanti mahasiswa juga bisa turun ke SD, SMP, SMA untuk memberikan pengetahuan atau meningkatkan keterampilan terkait dengan ilmu yang sudah diterima selama perkuliahan gitu ya, sebelum terjun nanti ke dunia dunia kerja yang sesungguhnya. Itu beberapa kampus Merdeka. Jadi walaupun masih belum maksimal, tapi saya rasa program ini kalau terus fokus gitu ya, setiap universitas insya Allah memberikan dampak yang luar biasa ya, memberikan dampak yang luar biasa. Wah, mantap. Ini nih terkait beberapa lack of information ini dari beberapa teman-teman kita kadang ya. Kadang saya kan bekerja di salah satu sektor swasta, dan teman-teman kerja saya tuh kadang bingung kayak gini pertanyaannya tuh. Anak saya itu anaknya dari IPA gitu, boleh nggak sih kalau kita masuk IPS? Nah, sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang klise, tapi banyak loh ternyata di masyarakat kita gitu. Sebenarnya kan nggak apa-apa kan ya, Mas Aris ya, kayak gitu-gitu. Jadi waktu zaman saya dulu gitu ya, IPA itu bisa ke IPS. Jadi pilihannya IPA ke jurusan IPA, nanti perkuliahan ke jurusan IPA, atau ke IPS juga nggak masalah. Tapi kalau IPS nggak bisa ke IPA gitu ya. Jadi nggak tahu ya itu termasuk aturan atau memang hanya paradigma saja ya. Jadi kalau IPA masih bisa memilih, misalnya saya ketika SMA saya jurusan IPA gitu, kemudian saya memilih ekonomi, itu masih bisa gitu. Tapi kalau IPS kemudian kita milih jurusan IPA, misalnya teknik informatika, itu sewaktu zaman saya itu tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Oke. Siap.
Terus ada juga nih kadang common mistake atau hal-hal yang sering terjadi nih di masyarakat kita. Jadi teman-teman itu kadang suka ngikutin tren. Jadi ngelihatnya, wih teman-temanku pada pengen masuk jurusan ini, terus akhirnya pada ikutan. Kayak gitu-gitu. Kalau Mas Aris sendiri lihat fenomena kayak gitu gimana? Jadi saya himbau untuk ya jangan ikut-ikutan ya, karena nanti kita masa depan ya kita sendiri gitu ya. Jadi harapannya kalian sudah punya milik masa depan. Saya ingin seperti apa gitu ya. Kalaupun memang sama ya nggak harus ikut-ikutan gitu ya. Tapi memang dari diri kita, bakat kita, kemauan kita itu memang ingin menjadi apa gitu ya. Ingin menjadi insinyur, ingin menjadi dokter gitu ya. Tapi kalau hasil ikut-ikutan nanti akan kesulitan di perkuliahannya, saya yakin. Karena kita ya nggak sesuai dengan hati gitu ya. Siap. Terus nanti bisa saja belum tentu kita bisa sama diterimanya di satu kelas dengan teman-teman yang kita ingin ikut-ikutan itu tadi. Sehingga nanti ketika diterima ya nggak sesuai dengan hati, karena teman juga nggak sekelas, kemudian mata kuliah juga sulit karena kita menganggap itu hanya ya mengikuti teman kita saja gitu. Jadi nggak sesuai hati, nggak sesuai bakat, nanti akan mengalami kesulitan di perkuliahan. Saya yakin seperti pengalamannya seperti itu banyaknya. Oh, siap. Kalau ikut-ikutan. Terus mengenai ini sih last question ya, soalnya kita kayaknya ngobrolnya udah cukup nih Mas Aris. Last question tuh, saya tuh kadang melihat ada fenomena di mana teman-teman mahasiswa itu ada yang pindah jurusan kayak gitu. Jadi bahkan dia itu rela sudah masuk semester 2 kayak gitu, tapi ikut lagi SBM atau SNPTN kayak gitu. Nah, kalau melihat fenomena kayak gitu, Mas Aris sendiri kayak gimana tuh? Yang mungkin mereka nggak cocok atau ngerasa gimana gitu? Ya, jadi kita diberi kesempatan untuk mengikuti SNMPTN itu 3 kali kalau nggak salah ya. Sampai sekarang pun juga 3 kali gitu ya. Jadi kalau kita misalnya sudah diterima di universitas di Prodi tahun 2020 gitu ya, kemudian tahun 2021 kita kelihatannya kok nggak cocok ya, kita masih diperkenalkan untuk mengikuti SNMPTN nanti 2 kali lagi ya. Jadi 3 kali maksimal, intinya 3 kali. Saya rasa kalau kita memang nggak cocok, benar-benar tidak cocok, ya sah-sah saja untuk pindah ke jurusan lain gitu ya. Tapi harapannya itu lebih baik gitu ya. Jadi ketika kita di Universitas A kemudian akreditasinya mungkin ya apa gitu ya, harapannya kita harus bisa meningkat gitu ya. Kalau di bawahnya ya buat apa kita pindah jurusan. Tapi kalau lebih baik ya sah-sah saja gitu ya. Jadi seperti itu sih. Kalau saya nggak masalah, yang penting sekali lagi itu benar sesuai dengan hati, jangan ikut-ikutan, dan harapannya nantinya itu untuk masa depan diri kita sendiri. Jadi kita harus mulai bertanggung jawab kalau kita sudah menjadi mahasiswa, karena itu mahal, itu kan sudah tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Jadi mahasiswa harapannya sudah menuju dewasa pemikirannya, dan kemudian rencananya untuk masa depannya sudah mulai dibangun gitu ya. Sah-sah saja, yang penting harapannya bisa lebih baik nanti pemilihan universitasnya dan jurusannya. Jangan sampai lebih turun gitu ya, dari negeri ke swasta ya, bukan merendahkan swasta ya, tapi harapannya intinya kita bisa lebih baik lah dalam membuat strategi untuk masa depan kita. Sah-sah saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, siap. Sorry, ini super last question ya. Kalau Mas sebagai sahabat ya, kalau Mas Aris maksudnya gimana? Kesan-kesan jadi dosen kayak gimana? Jadi intinya dosen sama mahasiswa itu sebenarnya sama-sama belajar gitu ya. Hanya saja dosen itu belajar duluan. Jadi pembuat materi itu kan belajar duluan sebelum mahasiswanya. Tapi dari segi pengetahuannya, dari seginya iya tetap sama
informasi dari buku yang belum sempat dibaca oleh dosennya, ya sah-sah saja untuk menambahkan informasi ini. Jadi intinya kita sama-sama belajar dan untuk berbagi informasi gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi dosen itu hanya belajar duluan aja, benar belajar duluan ya. Mahasiswanya belum belajar tapi dosennya sudah belajar, nanti diberikan ke mahasiswanya. Ya, jadi apalagi di daring ini ya, itu cara memberikan motivasinya itu mungkin agak berbeda gitu ya, agak berbeda dengan ketika kita di luring ya. Jadi ketika kita di luring kita akan bisa berinteraksinya mungkin lebih intens gitu ya. Saya lihat mahasiswa siapa saja masih belum paham gitu ya, tapi kalau di daring ini agak kesulitan karena ya kadang kameranya off semua gitu ya, kadang sebagian juga ada yang on karena kuota, karena apalah, karena sinyal lah, karena ya segala macam gitu, sehingga pengawasannya juga kurang. Jadi ya sekali lagi yang saya sampaikan di awal, saya sebagai dosen hanya bisa memberikan materi yang sebaik mungkin dengan harapan semua mahasiswa gitu ya, semua tanpa terkecuali harapannya bisa menerima dengan sebaik mungkin juga. Gini, maksudnya kalau Mas Aris nih, maksudnya kan kita tahu bahwa Mas Aris ini orangnya santuy, maksudnya kayak sami ana wa ta'na, tapi stay on the track. Apa yang udah Mas Aris capai itu Mas Aris lakukan dengan maksimal banget. Nah, maksudnya tuh kalau dari Mas Aris tuh jadi dosen tuh kayak gimana rasanya? Maksudnya jadi dosen itu sesuatu yang menyenangkan. Oh iya. Oke. Sudah Mas? Sudah. Sudah, oke. Bentar. Sebagai dosen muda nih, maksudnya kan tentu sebenarnya banyak sekali pilihan, terutama kan Mas Aris kan juga sudah S2, maksudnya ada tawaran pekerjaan ini itu dan lain sebagainya. Nah, maksudnya kalau Mas Aris sekarang sebagai profesinya tuh sebagai dosen tuh kayak gimana? Sesuatu yang menyenangkan atau kayak gimana gitu maksudnya? Ya, jadi sekali lagi saya nggak ada punya cita-cita sebagai dosen. Jadi dosen itu nggak ada sama sekali, mulai kecil juga. Kadang kita cita-citanya berubah-ubah gitu ya, karena dokter, kadang ya gitu aja. Tapi yang saya pegang adalah prinsip yang saya pegang ketika saya diberikan jalan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan saya gunakan sebaik mungkin. Jadi ketika saya lulus, kemudian saya mencoba ketika itu ada UPN, saya mendaftar di UPN, ada lowongan dosen, jadi saya mendaftar saja. Ternyata alhamdulillah diterima, dan alhamdulillah UPN juga dekat dengan rumah saya gitu. Ya jadi saya jalani aja gitu ya. Saya yakini bahwa ternyata memang jalannya seperti ini gitu, dan kita tidak tahu di akhir jalan kita seperti apa. Yang hanya yang bisa kita lakukan hanya menjalankan sebaik mungkin apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kemudian ya kita belajar pasti, walaupun jadi apapun itu, jadi dokter, jadi insinyur, jadi dosen gitu, semuanya pasti belajar. Jadi banyak materi-materi yang perlu kita pelajari lagi gitu ya, yang belum sempat kita terima di perkuliahan. Jadi ya intinya saya akan menjalankan secara sungguh-sungguh, secara baik gitu ya, dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang pun saya juga ya ternyata sesuai dengan jiwa saya gitu ya, ketika saya mengajar, ternyata memang seperti ini yang terbaik buat saya untuk menjadi dosen. Ternyata saya diharuskan memang menjadi dosen gitu ya. Jadi nggak ada cita-cita sama sekali ya, waktu itu mendaftar kemudian diterima, ya saya jalankan sampai sekarang gitu. Jadi ya rasanya ya pasti ada pembelajaran ya, kita apapun itu tadi kita pasti akan belajar hal yang baru gitu ya. Siap. Oke, siap Mas Aris. Mas Aris, mohon maaf nih udah mengganggu waktunya, sudah menyempatkan diri. Dan terima kasih banyak ya atas waktunya Mas Aris ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada itu mungkin untuk sahabat-sahabat ini, apa Mas biasanya sebutannya? Ada Mas teman? Oh, nggak ada sih. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat aja sih. Teman-teman ya, untuk teman-teman
channel sharing ya, Tempat kita sharing. tempat kita sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman tempat kita sharing gitu ya. Amin. Ya, agar kita bisa belajar dari semua orang gitu ya, karena channel ini saya lihat memberikan informasi pengetahuan yang sungguh luar biasa gitu ya. Jadi harapannya kalian juga dengan video-video nanti Mas Rifan yang selanjutnya, saya dukung Mas Rifan untuk membuat terus berkarya di channel YouTube tempat kita sharing ini. Siap. Terima kasih banyak Mas Aris. Sehat selalu untuk Mas Aris dan juga keluarga. Teman-teman juga. Siap. Oke, teman-teman sekalian, kita tutup dulu ya video kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kalian semua, dan kami doakan kalian semua senantiasa dalam lindungan, keberkahan dan kebahagiaan serta kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing buat kita-kita.